Hukum benda. Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang dan hak kebendaan. Pengertian benda dapat dibedakan menjadi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian benda dalam arti sempit ialah setiap barang yang dapat dilihat saja. Sedangkan pengertian benda dalam arti luas disebut dengan pasal 509 KUH Perdata, yaitu benda tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik, atau dengan kata lain benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah objek hukum. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu jak en recht. Menurut Profesor Soediman Kartohadifrojo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Dasar hukum benda. Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam buku 2 BW. Pengaturan tentang hukum benda dalam buku 2 BW ini mempergunakan sistem tertutup. Artinya, orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa. Artinya, harus dipatuhi, tidak boleh disampingi, termaksud membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Hukum benda yang diatur di buku 2 BWI dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, di mana diatur hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak terwujud yang dapat dijadikan objek hak milik. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Tahun 1996 yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan di atasnya sebagai pengganti hipotek dan kredit verban. Sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Macam-macam benda dalam undang-undang yang dibagi dalam beberapa macam, yaitu benda yang dapat diganti, contoh uang, dan yang tak dapat diganti, contohnya seekor kuda. Benda yang dapat diperdagangkan atau praktis tiap barang dapat diperdagangkan, dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan, contoh jalan-jalan dan lapangan umum. Benda yang dapat dibagi, contoh beras, dan yang tidak dapat dibagi, contohnya seekor kuda. Benda yang bergerak, contohnya perabot rumah, dan yang tak bergerak, contohnya tanah. Sue Bakti 1979 50-51. Macam-macam benda menurut doktrin membedakan berbagai macam-macam benda menjadi 1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud. Arti penting pembedaan ini adalah pada saat pemindahan tangan benda dimaksud, yaitu jika benda berwujud itu benda bergerak, pemindahan tangannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Jika benda berwujud itu benda tidak bergerak,
Pemindahan tangannya harus dilakukan dengan balik nama. Contoh, penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan dengan A. Piutang atas nama atau opnaam dengan cara kesi piutang atau tunjuk atau antonder dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan. B. Piutang atas pengganti atau disebut aan order dengan cara endorsement serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan. Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Misalnya, hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak. Saham-saham perusahaan. Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat di atasnya. Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang diletakkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokoknya untuk tujuan tertentu, seperti mesin-mesin yang dipasang pada pabrik. Tujuannya adalah untuk dipakai secara tetap dan tidak untuk dipindah-pindah. Penguasaannya, di mana terhadap benda bergerak maka orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya. Asas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak. Penyerahannya, yaitu terhadap benda bergerak harus dilakukan secara nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama, kadaluarsa, yaitu pada benda bergerak tidak dikenal daluarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak terdapat kadaluarsa. Dalam hal ada alas hak kadaluarsanya 20 tahun, dalam hal tidak ada alasan hak kadaluarsa 30 tahun. Asas-asas hukum benda. Menurut Profesor Sri Soedewi Masjoeon Sofwan, ada 10 asas-asas umum dari hukum benda, yaitu merupakan hukum maksa, dapat dipindahkan, asas individualitit, asas totalitit, asas tidak dapat dipindahkan, asas prioritit, asas percampuran, asas publiktit, sifat perjanjian. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.